Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Arifin. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau materi ajar dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan, yaitu siswa atau pelajar atau mungkin juga guru. Selanjutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip belajar? Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh orang yang sedang belajar dan juga dapat diamati oleh orang lain. Dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir atau landasan berpijak dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gestalt. Gestalt mengatakan bahwa prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Yang kedua, menurut Robert H. Davis. Robert H. Davis mengatakan bahwa prinsip belajar yaitu suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktik yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell A.B. tahun 1961. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Prinsip ini adalah proses belajar yang dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Prinsip yang kedua adalah prinsip motivasi. Prinsip ini adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Prinsip ini adalah interpretasi tentang situasi yang hidup atau situasi yang nyata. Prinsip yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada proses terjadi. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip yang kelima adalah prinsip belajar kognitif. Prinsip ini yaitu
prinsip yang melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Prinsip yang keenam yaitu prinsip belajar afektif, yaitu proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai-nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi, terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi yang namanya belajar. Prinsip yang kedua yaitu belajar keaktifan. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif sehingga mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu serta mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan langsung dalam belajar. Menurut Edgar Dale, dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam karet pengalamannya, mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Prinsip yang keempat yaitu pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yang dikemukakan oleh teori psikologi Dava. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggapi, mengingat, serta menghayal dan merasakan. Prinsip yang kelima yaitu sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir atau landasan berpijak dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang prinsip-prinsip belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.